back my YouTube channel, and I want to share about the infinity market segment and target customer, and then crafting a customer value proposition and positioning. Jadi di identifikasi market customer segment and target customer itu meliputi bagaimana cara kita itu membantu perusahaan menentukan siapa yang paling tepat untuk dilayani dan bagaimana cara kita menjangkaunya. Lalu itu di segmentasi pasar itu seperti membagi pasar menjadi kelompok dengan kebutuhan yang serupa. Jenis-jenis segmentasi itu ada demografis, geografis, psikografis, dan juga perilaku. Demografis itu meliputi usia, gender, pendapatan, dan juga pendidikan. Dan geografis itu meliputi lokasi wilayahnya. Dan psikografis itu meliputi gaya hidup, nilai, dan juga kepribadian. Lalu yang terakhir itu perilaku, meliputi royalitas, tingkat penggunaan, dan bagaimana waktu pembeliannya. Nah, kalau dalam targeting itu ada dua. Yang pertama itu strategi targeting dan juga tactical targeting. Strategi itu bagaimana kita memilih segmen dengan potensi yang terbaik yang bisa kita jalani gitu, yang mampu kita jalani. Lalu tactical targeting itu menentukan bagaimana cara kita menjangkau segmen tersebut gitu. Nah, kalau dalam targeting itu ada kriterianya. Kriteria yang pertama itu ada attractiveness, yaitu potensi keuntungan dan nilai strategi. Lalu yang kedua itu ada compatibility, yaitu kemampuan perusahaan bagaimana melayani dengan unggul. Dan lanjut itu ada contoh penerapannya, seperti skincare yang beda variasi itu kan pasti beda-beda usia. Bagaimana misal skincare scientific atau skincare apa gitu, pasti kan ada batas usianya begitu. Misal dari 12 sampai 15 ke atas gitu kan, dari 18 sampai 20 ke atas gitu yang bisa memakai skincare tersebut. Itu juga seperti menu pedas kan hanya ada di Asia Tenggara gitu, yang sangat pedas gitu, atau pedasnya sedang, levelnya sedang, atau tidak pedas. Itu termasuk ke geografis. Lalu itu ada contohnya seperti kopi untuk segmen mahasiswa. Dan kelima itu ada crafting and customer value proportion and positioning. Nah, maksudnya itu adalah untuk membantu membangun citra yang kuat serta menjadi alasan mengapa konsumen itu harus memilih produk kita. Nah, dengan cara kita itu memiliki nilai untuk ditawarkan dengan mengandalkan fungsi psikologis dan juga moneter. Kalau mengandalkan fungsi itu bagaimana cara kita memanfaatkannya secara praktis, tahan lama, dan juga efisien. Lalu kalau psikologis itu bagaimana cara kita memanfaatkan emosional customer, seperti status mereka atau gaya hidup mereka gitu. Kita harus melihat gitu kan, lagi-lagi kita harus melihat bagaimana pasar yang sedang trending gitu. Lalu itu ada moneter, itu manfaat finansial seperti harga, diskon, dan juga efisiensi. Lalu yang kedua yaitu ada positioning, yaitu menetapkan merek di benak konsumen melalui citra dan juga manfaat yang membedakan. Dan yang ketiga itu ada POD and POP, yaitu point of difference. Kita tuh harus ada pembeda antara produk, seperti contohnya kopi kenangan sama rasa lokal, dan juga bagaimana kita menentukan harganya. Lalu point of parity, yaitu kemasan dasar dengan pesaing. Contohnya sama-sama menjual kopi yang berkualitas tapi dengan kemasan yang berbeda dan juga kemasan yang unik. Lalu itu ada strategi keunggulan bersaing berkelanjutan. Itu
itu seperti unggul di atribut yang sudah ada, juga menciptakan atribut baru atau membangun merek yang kuat. Lalu yang kelima yaitu ada pernyataan positioning, yaitu menjelaskan siapa target pasar dan bagaimana alasan utama produk itu layak untuk dijual belikan kepada para konsumen. Lalu yang keenam dan yang terakhir yaitu ada storytelling brand, bagaimana kita membangun kisah emosional yang memperkuat hubungan pelanggan dengan merek yang sudah kita buat. Okay guys, and thank you for watching.